Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbinya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kebahagiaan sehingga kita bisa kembali bersua dalam acara kesayangan kita yakni Ramadan Gemilang. Dan tema hari ini yaitu kondusivitas ibadah di tengah musibah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Ya, baik pemirsa, jadi tema Ramadan Gemilang hari ini yaitu kondusivitas ibadah di tengah musibah. Dan pemirsa, di studio hari ini sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Zulkarnawazi. Beliau adalah pembina Ponpes Ridol Walidain, Lombok Timur. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Marta? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu sehat ya, Amin, menjalankan ya ibadah puasa ini. Amin. Jadi tema kita hari ini yaitu kondusivitas ibadah di tengah musibah. Ya, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini Indonesia sedang dilanda oleh musibah. Terlebih kita di NTB merasakannya juga ya, yang di Bima, banjir bandang. Itu membuat kita tentu untuk menjalankan ibadah ada terganggunya ataupun ketidaknyamanan. Dan pemirsa, marilah kita kaji bersama kondusivitas ibadah di tengah musibah. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nur arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, pertama-tama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan untuk mengisi acara yang insya Allah berkah dan sangat bermanfaat bagi kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga senantiasa sehat walafiat, dan segala musibah dan bencana yang menimpa kita mudah-mudahan itu menjadi bahan atau itu menjadi jalan sehingga derajat kita diangkat dan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang harus kita sadari terlebih dahulu kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, membuat kita hidup di tengah-tengah jagat raya ini semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semata-mata agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hidup kita di dunia ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah, maka itu tidak apapun tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh apapun situasi dan kondisi. Pokoknya selama kita sudah tercipta, selama kita hayat, maka kita wajib beribadah. Apapun kondisinya tidak menjadi penghalang. Ya. Bahkan ya kalau kita berbicara musibah ya Mbak Marta, kalau kita berbicara musibah, sebenarnya justru musibah ini adalah jalan untuk lebih meningkatkan lagi nilai dan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan alladzina idza asabatum atau wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
berikan kabar-kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diberikan, mereka yang sabar adalah yang diberikan kabar gembira adalah apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang terjadi? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah, kata Allah, mereka mendapatkan rahmat yang bercucuran, mereka mendapatkan anugerah yang tak terhingga, bahkan mereka diberikan hidayah yang luar biasa. Itu hanya dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sekali lagi, musibah tidak menjadi penghalang. Ya. Kalau kita buka kitab-kitab fikih, ada namanya salatul khauf, ya Mbak. Ada namanya salat khauf. Ya. Salat khauf itu salat ketika genting, ketika ketakutan. Dan itu ternyata itu bab khusus di fikih. Itu mengajarkan, menerangkan tentang tata cara salat ketika perang sengit sedang berlangsung, hangat-hangatnya. Artinya di situasi perang, tangtung-tangtung itu ya, sedang sengit-sengitnya, itu tidak menggugurkan kewajiban sholat. Tetap harus beribadah sholat. Hanya saja tata caranya yang diringankan. Iya. Apalagi keadaan-keadaan di mana kita masih ada kelonggaran. Memang kita akui sedang banyak, belum lagi pandemi ya. Iya. Pandemi, kemudian musibah, bencana ini, bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Tapi kelonggaran-kelonggaran waktu masih ada. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak beribadah, malah kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Kenapa? Ada kaidah begini Mbak Marta. Ada kaidah fikih menyebutkan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu, tingkat kebesaran pahalanya tergantung tingkat kesulitan ibadahnya. Semakin sulit, semakin berat, atau semakin dilaksanakan di saat-saat yang berat seperti sekarang ini, maka semakin besar pahalanya. Sederhana aja, sholat tengah malam, pahalanya kan luar biasa itu. Iya. Kenapa bisa? Karena berat sekali. Buat bangun itu. Iya, buat bangun sholat duha di tengah orang-orang sibuk dengan dunia. Iya. Berat, tapi pahalanya luar biasa. Sebenarnya ketika kita merasa berat beribadah itu, lawan dia. Kenapa? Karena itu tandanya pahalanya besar. Contoh gini ya Mbak ya. Kalau kita mancing ikan nih, Iya. kalau kecil, kalau ringan ya, Iya. itu kan males kita. Kecil ini. Tapi tiba-tiba ditarik ya, berat gitu. Wih, apa yang terjadi? Apakah kita ada berat lempar? Kan enggak. Malah makin greget. Malah kita makin greget. Kenapa? Karena percaya, kita yakin. Ini ikannya besar. Iya. Ini ikannya. Jadi semakin berat rasanya, semakin itu maknanya semakin besar ikannya. Dan harusnya kita makin semangat menariknya. Iya. Bukan melepas pancingnya. Bukan ya. melepas pancingnya. Nah harusnya dalam beribadah juga begitu. Iya. Ketika berat rasanya, harusnya kita makin bersemangat. Kenapa? Karena itu tandanya makin besar luar biasa Pahalanya, ya. pahalanya. Iya. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana jika kita kaitkan dengan keadaan saat ini? Seperti misalkan di Bima, rumah-rumah hancur dan mungkin untuk makanan atau kebutuhan pokoknya sudah agak berkurang, atau mungkin sama sekali setiap keluarga itu malah justru mengharapkan dari orang lain. Dan ketika kita memiliki kewajiban berzakat di bulan puasa ini, lalu bagaimana itu Pak Ustaz? Jadi ada satu hal yang ingin saya kemukakan di sini jika ada waktu ya. Ya. Bala itu yang harus kita imani dari awal ya. Menimpa siapa saja. Iya. Bukan hanya orang Bima, orang Lombok, tapi mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Bahkan para nabi dan rasul ya, itu juga tertimpa bala. Iya. Hanya saja harus kita mengambil banyak hikmah di situ. Misalnya ketika kita mendengar tadi yang Mbak Marta tanyakan bagaimana dengan situasi dan kondisi di sana ya. Itu sebenarnya kan kita ini takut ditimpa bala. Iya. Maka apa yang harus kita lakukan agar tidak tertimpa bala? Di dalam banyak hadis disebutkan tentang keistimewaan yang namanya bersedekah. Bahkan katanya dalam sebuah hadis, sedekah itu menutup kurang lebih 90-an pintu bala. Iya. Nah, sebenarnya itu di satu sisi peringatan buat kita yang mungkin belum tertimpa secara langsung.
seakan-akan Allah mau ngomong kayak gini ya, mau dapat giliran nggak gitu. Jadi ya udah sedekah Iya, aja dulu. iya, sedekah yuk, tolak dia, Iya. bantu mereka, kan begitu. Bantu mereka sebelum kamu giliran yang kena, kan gitu. Mm-mm. Jadi di sini mari kita mengajak kita semua untuk mari menderma, mari bersedekah. Sedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu jangan dikira hanya bermanfaat bagi mereka, sebenarnya lebih bermanfaat bagi kita sendiri. Iya. Yakni terpeliharanya kita dari bala yang bisa jadi lebih berat dari apa yang menimpa mereka. Untuk mereka sendiri bagaimanapun kondisinya, selagi mereka tetap mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ada seorang ulama mengatakan andai kata terbuka tabir hati, orang-orang akan banyak memilih tertimpa bala. Malah orang akan lebih memilih sakit daripada sehat. Jika mereka melihat di balik itu pahala yang mengalir, ridha Allah yang terus berlimpah dan seterusnya. Sehingga kita katakan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika menjenguk orang yang tertimpa musibah, kita mengatakan la ba'sa tahurun. Jangan bersedih, ini adalah penggugur dosa-dosa Anda. Iya. Baik Bapak Ustadz, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali di Gema Ramadan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, kembali lagi dalam acara Ramadan Gemilang. Masih dengan tema kita yaitu kondusivitas ibadah di tengah musibah. Mari kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Tadi pada sebelumnya kita sudah membahas kondusivitas ibadah di tengah musibah. Dan seperti yang dikatakan tadi Bapak Ustadz, yaitu pada zaman Nabi dan Rasul juga ternyata ada bala. Apakah pada Rasul dan Nabi memang tidak ada dosa, atau ada dosa, kenapa mereka juga dapat terkena oleh bala? Iya, jadi memang tadi saya sempat menyinggung bahwa mereka saudara-saudara kita yang tertimpa bala itu adalah jalan untuk gugurnya dosa-dosa mereka. Kita pun begitu, mudah-mudahan ketika tertimpa satu bala, maka harapan kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita berkunjung kepada orang yang tertimpa bala atau penyakit. Kita mengatakan kepada mereka la ba'sa tahurun, tidak apa-apa, sabarlah, insyaallah itu sebagai penggugur dosa. Tadi juga memang saya katakan para nabi dan rasul juga tertimpa bala, ya kan begitu. Pertanyaannya menarik. Apakah para nabi berarti juga berdosa sehingga butuh penggugur seperti berupa bala ya? Iya. Jadi ada seorang ulama waliullah di Mesir. Ketika saya masih belajar di Mesir, ada seorang ulama yaitu Syekh Al-Arif Billah, Syekh Mukhtar Ali Ad-Dusuqi, Ali Muhammad Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu. Beliau pernah menjelaskan bahwa bala itu ada 4 macam, Mbak Marta. Tidak hanya satu macam. 4 macam. Yang pertama namanya bala intiqam. Bala intiqam ini bala sebagai murni hukuman dan sanksi serta azab atau pembalasan. Ini kata beliau, kata ulama kita, berlaku hanya untuk yang kafir saja. Hanya untuk orang kafir. Tidak berlaku untuk umat Rasulullah SAW. Nah, dan itu banyak sekali dalam Al-Quran ketika diceritakan bagaimana Allah memberi hukuman kepada kaumnya Fir'aun, kaumnya para Nabi Lut dan lain sebagainya. Nah, orang kafir tertimpa bala sebagai balasan atas kekufuran mereka. Lah terus orang muslim bagaimana? Apakah tertimpa bala? Iya, tertimpa bala. Namun bala jenis yang kedua. Namanya bala mahwu sayyi'ah, bala sebagai penghapus dosa. Nah, ini berlaku untuk umat Islam. Iya. Mudah-mudahan kita termasuk, sehingga apabila bala menimpa kita itu sebenarnya sebagai penggugur dosa kita, dan walaupun kita sebut musibah, sebenarnya tersirat di baliknya rahmat yang luar biasa. Karena dosa kita akan terhapus. Sampai bayangkan ya Mbak Marta, ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada duri yang menusuk
kaki seorang muslim kecuali itu menjadi penghapus dosanya. Bahkan ada riwayat saya pernah baca, humma sa'ah kafaratus sanah, demam 1 jam itu menggugurkan dosa 1 tahun. Iya. Subhanallah. Jadi penyakit yang ringan seperti demam itu bisa menggugurkan dosa. Jadi untuk umat Islam kita jangan langsung misalnya yang menimpa saudara-saudara kita di mana tadi Di Bima. di Bima Di kita NTT. bilang yang muslim itu karena mereka apa gitu, itu adalah hukuman bagi mereka, tidak boleh begitu. Justru itu kalaupun mereka berdosa dengan datangnya apa namanya bala menimpa mereka, terhapus dosanya. Iya. Jadi nggak boleh kita sebut-sebut. Bahkan tadi kan Mbak sempat menyebutkan ada rumah yang apa rubuh, kemudian Hanyut banyak yang juga. meninggal tertindih kan Iya. gitu. Saya teringat satu hadis di mana Nabi mengatakan asyuhada khamsah, orang yang mati syahid itu ada 5. Iya. Sebelumnya mati syahid itu apa? Mati syahid itu mati sebelum dia tercabut nyawanya, dia sudah menyaksikan rumahnya di surga. Kelebihan orang mati syahid juga semua para nabi dan para rasul menjadi saksi atas kemuliaannya, atas keselamatannya di akhirat. Luar biasa lo mati syahid. Dan mati syahid ada 5 kata Nabi. Jangan dikira hanya perang di jalan Allah, apalagi bunuh diri tiba-tiba bom nggak keruan, itu malah nggak syahid sama sekali. Kata Nabi yang mati syahid itu 5. Yang pertama disebutkan al-mat'un, al-mabutun, orang yang mati karena penyakit di perutnya. Bahkan mencret pun sampai mati syahid. Yang kedua al-mat'un, yang mati karena wabah. Itu mati syahid. Karena COVID. Kan tidak bisa juga kita generalisir semua orang wabah ini azab gitu, nggak bisa. Ayo misalnya Ustadz almarhum Syekh Ali Jabir, masa kita bilang itu azab, beliau orang saleh dan lain sebagainya, kan begitu. Nah ala kulli hal kita lanjut, masih ada 2 bala lagi. Nah jadi orang Islam, tadi saya sebut syahid ya, Macam-macam yang sakit, yang meninggal karena sakit di perutnya, yang tertimpa wabah, yang kemudian disebut di situ al-mahdum atau sahibul hadm, yang mati karena tertindih runtuhan rumah. Kemudian al-ghariq, yang keempat yang mati karena tenggelam, termasuk karena tsunami, itu mati syahid. Yang terakhir al-maqtul fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah. Jadi itu yang terakhir malah terbunuh di jalan Allah. Itu pun yang terbunuh, bukan yang bunuh diri loh. Dan yang jadi percuma bunuh diri pakai bom di masjid, percuma ya. Dan terbunuh pun percuma kalau tidak di jalan Allah. Kalau terbunuhnya di jalan Tamrin lain lagi. Ya, di jalan Allah lo yang syahid gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan semua saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, umat Islam ini yang banyak dosa tertimpa bala sebagai penghapus dosanya. Ada loh orang-orang Islam yang soleh-soleh ya, ibadah aja. Apalagi kelas-kelas para wali ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, seperti yang banyak para wali, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ibadah aja. Orang soleh luar biasa. Apakah mereka tertimpa bala? Iya, tertimpa bala juga. Loh, terus emang dosanya ada? Bukan jenis yang kedua, ada jenis bala yang ketiga. Namanya bala raf'u darajah, bala untuk mengangkat derajatnya. Jadi ada bala yang bukan sebagai hukuman, bukan untuk menghapus dosa, tapi sebagai pengangkat derajatnya. Jadi yang derajatnya tinggi dikasih bala semakin tinggi lagi derajatnya. Itu berlaku pada orang-orang soleh. Terakhir ada satu bala lagi. Nah ini tertimpa kepada para nabi dan rasul. Loh, nabi dan rasul kan dah mentok derajatnya. Nggak ada lagi derajat di atas rasul, di atas para nabi. Tertimpa bala juga. Justru nabi pernah mengatakan asyaddun nasi balaan al-anbiya, yang paling berat balanya para nabi justru. Lah terus bala untuk apa itu? Kenapa? Karena apa dikasih bala? Ulama kita mengatakan bala yang terakhir itu, yang keempat, disebut dengan bala mahabbah, bala semata-mata ekspresi cintanya Allah kepada hambanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, kata Nabi, apabila seseorang mencintai hambanya, Allah kasih bala kepadanya. Ala kulli hal, bala dan apapun yang menimpa kita,
sebenarnya kalau kita yakin dan selalu sadar bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terlalu bersedih. Iya, berarti apapun kondisinya, meskipun itu musibah, sebenarnya harus bagaimana kita mencermatinya. Betul. Misalkan kita yang terkena musibah ya, kita semakin dekat lagi dengan Allah. Ataupun orang yang tidak terkena musibah, malah harus memberi atau mengasihi saudara kita yang tidak. Betul. Misalnya begini ya Mbak Marta ya. Iya, Mbak Marta sudah menikah. sudah. Misalnya Mbak Marta ketika masih muda dahulu, Mm-mm. atau sekarang aja, kan Mbak Marta sangat cinta kepada suami Mbak kan. Nah, ini suaminya memberikan, atau sebaliknya aja lah ya, Mbak memberikan apapun kepada suami, Heeh. yang mana suami ini sangat cinta kepada Mbak, kepada istrinya. Apapun yang diberikan karena dia cinta, dia sangat senang bahkan menikmatinya. Iya. Coba buatkan kopi pakai garam. Kalau dia betul-betul cinta, dia akan menikmatinya. Pokoknya yang dari tanganmu nikmat luar biasa. Contoh lain misalnya, kalau saya dikasih 1.000 rupiah sama orang yang saya cintai, itu 1.000 rupiah itu saya cium-cium itu. Bahkan mungkin saya saya pasangkan bingkai, saya laminating dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari yang saya cintai. Iya. Tapi coba ada orang yang saya benci, ngasih 100.000, mungkin saya sobek di depannya. Iya. Nah, apa yang ingin saya katakan, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, betul-betul cinta kepada Allah, apapun yang diberikan manis dan pahit, kita harus senang dan Terima. menikmatinya. Iya, benar Allah. sekali. Baik, Bapak Tuan Guru, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, mari kita lihat iklan-iklan berikut ini tetap di Ramadan Gemilang. Ya, kembali lagi di acara Ramadan Gemilang. Masih dengan tema kita, yaitu kondusivitas ibadah di tengah musibah. Ya, jadi dari Nabi sampai kita yang orang yang biasa tetap menerima bala ya. Jadi tergantung apa namanya, dan memiliki tipe-tipe ataupun nama-nama bala tersebut. Dan di sini saat ini Tuan Guru, kan kita sedang pandemi, kemudian musibah yang kita alami seperti saudara kita yang ada di NTT dan di Bima. Kan kita ini memiliki apa namanya, rumah kita sudah tidak ada, kemudian kita harus mengungsi. Kemudian bagaimana kita sholatnya gitu. Oh iya, sholat, maksudnya sholat sehari-hari. Iya, sholat sehari-hari ataupun sholat berjamaah. Iya. Jadi tadi di awal sempat saya sebutkan bahwa apapun kondisinya tidak menjadi penghalang kita beribadah. Iya. Bahkan ada namanya sholat khauf yang dilaksanakan di saat perang sekalipun. Kemudian wudhu pun ketika kita repot buka sepatu boot misalnya yang sulit dibuka, itu pun ada namanya mengusap khuf. Itu sebagai pengganti membasuh kaki. Tidak ada alasan, tidak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Iya. Tidak mampu sholat duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring dengan isyarat jari. Tidak mampu juga dengan isyarat mata pun sudah bisa. Kenapa? Karena lagi-lagi kita sudah diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala liya'budun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, begitu dalam kondisi-kondisi yang tadi disebutkan juga kita harus pandai-pandai mengambil mengambil langkah untuk tetap melaksanakan ibadah. Dan para ulama kita sudah menjelaskan sebetulnya bahwa misalnya bahkan yang menjadi indahnya agama Islam ya. Indahnya agama Islam itu ibadahnya itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Mungkin ada agama lain, saya kurang mengkaji sih. Iya. Tapi sepertinya ada beberapa agama yang harus ibadah di satu tempat. Termasuk agama-agama atau umat-umat terdahulu, ajaran-ajaran umat terdahulu, para nabi-nabi terdahulu, ada beberapa ajarannya, yakni ibadah di tempat-tempat khusus. Iya. Di dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidah. Semua muka bumi ini adalah masjid. Iya. Berarti dimanapun kita sholat, itu sudah sah. Saya teringat ada guru saya waktu di Mesir mengatakan kenapa bumi ini di masa Nabi Muhammad SAW menjadi masjid semua.
Padahal umat nabi-nabi terdahulu tidak suci semua, Iya. tidak masjid semua, sehingga orang mau ibadah khusus tempatnya. Khusus umat Nabi Muhammad SAW, di mana saja sholat sah, sudah menjadi masjid semua, sudah suci semua. Itu ternyata karena kesucian kaki Rasulullah SAW, di mana beliau ketika terlahir di muka bumi, ketika kaki beliau menginjak bumi ini, sebumi ini semuanya menjadi masjid, menjadi suci berkat kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sholat di mana saja sudah boleh, maka tinggal ambil wudu, air di mana saja ada. Tidak ada air, ada namanya tayamum. Dan sedikit menghubungkan dengan pandemi ya. Kan kita sering mendengarkan sekarang ya, cuci tangan. Cuci tangan, pakai masker. Pakai masker. Saya bilang begini, saya pernah mengatakan begini ya. Kebetulan istri saya dokter ya, Mbak. Saya bilang hello gitu ya. Hello itu apa? Maksudnya Islam sudah 1400-an tahun yang lalu sudah menganjurkan berkali-kali untuk kita tetap berwudu dan menjaga wudu minimal 5 kali sehari. Jadi kalau sekarang kita mendengar tenaga kesehatan menggembor-gemborkan cuci tangan, Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi insan teragung termulia yang menguasai segala ilmu dunia dan akhirat, yang membawa Islam yang rahmatan lil alamin, itu beliau dari dulu sudah mencegah semua pandemi seperti ini. Ketika Nabi mengajarkan wudu saja, Nabi mengatakan idza tawadda'ta fakhallil baina asabi'ik. Apabila kamu berwudu maka sela-sela jarimu dengan air. Nabi mengatakan baligh fil istinsyaq, ketika memasukkan air ke hidung yang seriuslah, yang kuatlah. Kemudian begitu juga ketika berkumur. Bahkan ketika bangun tidur kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilha. Ketika orang bangun dari tidurnya, janganlah tangannya dimasukkan ke dalam bejana air sebelum tangannya dicuci terlebih dahulu. Segitunya Islam mengajarkan bagaimana menghindari dan mencegah virus jenis apapun. Namanya baru bangun tidur kan kata Nabi, tangannya kita tidak tahu kemana-mana, maka harus dibersihkan dulu. Jadi betapa Islam ini mengajarkan kita untuk sehat jasmani dan rohani. Betapa Islam mengajarkan kita untuk selamat tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Kalau kita taati dan kita patuhi ajaran Islam ini dengan baik dan benar, yang mana Islam ini sangat mudah, orang aja yang mempersulit. Orang aja yang mempersulit, sayang 1000 kali sayang. Kadang kita mempersulit diri sendiri, atau ada tokoh-tokoh atau ustadz-ustadz dadakan ya, gadungan yang bermunculan tanpa guru, tanpa sanad keilmuan, lalu mempersulit agama Islam itu, sehingga muncul orang-orang teroris dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari para ahlinya, sehingga ibadah itu menjadi mudah dan indah terasa. Termasuk di masa musibah, sholat jaga jarak itu masih boleh, karena namanya berjamaah ketika nempel ya, atau berdekatan, itu bukan rukun, bukan sebuah kewajiban, hanya merupakan sesuatu yang dianjurkan, sunnah. Dan yang namanya sunnah, ketika ada situasi dan kondisi di mana menuntut untuk harus menjaga jarak, maka gugur sunnahnya. Maksudnya bukan dia malah tidak dapat pahala, enggak. Justru dapat pahala ketika jaga jarak. Di mana-mana masjid, ini sekalian saya mungkin mengingatkan ya. Banyak saya temukan yang ngotot, nggak ada, dekat aja. Justru ketika Anda memaksakan diri menempelkan dengan jamaah yang lain, bukan Anda mendapatkan pahala sunnah, bisa mendapatkan dosa. Karena jaga jarak saat sekarang ini bisa mendekati wajib. Kenapa? Ada kaidah mengatakan darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah kemudaratan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Dalam Al-Quran Allah perintahkan la tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu dalam kecelakaan atau kebinasaan. Jadi jaga jarak, jangan ragu dengan jaga jarak ya. Jangan ragu dengan pakai masker. Toh juga anggota sujud itu kening, bukan hidung loh ya. Hidung itu sunnah, yang rukun, yang wajib di anggota sujud yang wajib itu kening ya. Hidung itu sunnah. Nah, yang tertutup kan bukan kening ya, tapi hidung saja. Ya, kalaupun dibuka sedikit juga tidak masalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, ibadah, kalau kita ibadah apapun, puasa demikian juga, insya Allah
dapat dilaksanakan dengan semudah-mudahnya, dan dengan ibadah tersebut kita akan mendapatkan kemudahan yang berlipat ganda serta kasih sayang yang berlipat ganda dari Allah di masa-masa yang akan datang. Kalaupun merasa kesulitan, tidak ada air dan lain sebagainya, itu pun jangan bersedih. Kenapa? Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Semakin sulit suatu ibadah itu dilakukan, semakin berat, maka semakin besar luar biasa pahalanya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tadi sebelumnya Bapak Tuan Guru sudah menjabarkan tentang mempersulit ibadah. Di sini seperti apa? Jadi maksudnya banyak sekali sayang 1000 kali sayang. Ini fakta ya, kita tidak mengada-ngada. Nah, yang mempersulit ibadah itu kepada umat. Bahkan Islam seutuhnya dipersulit. Ya. Semuanya tidak boleh. Misalnya ya, barusan saja kita menikmati indahnya ya lantunan. Itu ada loh yang mengatakan, yang baru saja kita dengar tuh haram. Subhanallah. Dan bahkan terkutuk. Belum lagi ibadah itu misalnya sholat, ada yang mewajibkan harus di masjid. Dan tidak boleh di rumah. Kalau di rumah itu tidak sah. Misalnya seperti itu. Kan itu supaya itu mempersulit. Seperti tadi masjidnya runtuh, terus gimana? Harus pergi jauh dong. Rumahnya runtuh. Rumahnya juga runtuh. Terus masjid yang masih utuh jauh. Terus bagaimana lagi yang hidup jauh di luar sana, di luar negeri yang jarang masjidnya. Benar. Itu contoh sederhana beberapa fakta-fakta tentang adanya pihak-pihak atau oknum-oknum yang mungkin belum khatam, bahkan mungkin belum mulai jangan ngajinya. Jadi kita tidak mesti melihat dari satu sisi, kita harus melihat semua sisi ya. Iya betul. Ini sekarang kita khawatir, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengabulkan doa kita. Kan baru saja ya kita menyaksikan ada bom di Makassar, gereja. Belum lagi yang di Mabes Polri ya, kasus di sana di mana wanita teroris yang cukup amatir ya. Itu semua itu juga fakta menunjukkan bahwa ada loh di negeri kita ini. Ada loh di negeri kita, baik itu tersembunyi ataupun terang-terangan, yang menjadi bibit munculnya orang-orang yang hidupnya penuh kesulitan seperti tadi. Kenapa? Karena ada yang mempersulit. Karena itu perlu kita tegaskan dan kita sadarkan diri kita dan semua masyarakat kita, khususnya umat Islam, bahwa mari kita ngaji dan mengaji supaya paham agama yang baik, yang benar, agama yang mudah dan indah itu seperti apa. Ini kalau semuanya serba salah, ini lagi musibah misalnya katakanlah di Bima ya. Ini karena Allah menurunkan azab karena pemimpinnya zalim, coba. Itu jangan dikira tidak ada model-model seperti itu dihubung-hubungkan dengan pemerintah, sehingga diprovokasi bagaimana agar rakyat ini melawan pemerintah, sehingga subhanallah, saya 11 tahun di Mesir, 12 tahun di Mekah, alhamdulillah. Di sana saya menyaksikan sendiri ketika revolusi Mesir, runtuhnya Presiden Hosni Mubarak. Dan semua Arab Spring yang terjadi di sekitar itu kan sangat berdekatan dengan saya. Jadi saya mengikuti betul betapa yang digembor-gemborkan atas nama Islam untuk menegakkan syariat Islam, untuk apa dan lain sebagainya, jihad. Bagaimana agar kita bisa beribadah dengan khusyuk, katanya begitu. Mari kita lawan kezaliman, tapi apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Negeri Yaman sudah nggak ada lagi negaranya. Irak, Suriah runtuh, sudah nggak ada wujudnya. Sezalim-zalimnya kata Nabi, atau kata seorang sahabat, jawru imamin khamsina ama khairun min harji syahr. Kezaliman pemimpin 50 tahun itu jauh lebih baik daripada perang tumpah darah antar saudara selama 1 bulan. Jadi lebih mending kezaliman, walaupun dua-duanya tentu kita tidak mengharapkannya. Bagaimana solusinya? Mari di bulan suci ini sudahlah kita fokus beribadah, memohon kepada Allah, dan kesempatan kelonggaran pandemi diam di rumah ini
banyak mengaji dan mengaji, bukan TikTok terus, tapi mengaji supaya ibadah kita menjadi jauh lebih baik. Iya, baik, kita lanjutkan setelah ini. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ulasan materi tema hari ini, tapi setelah jeda iklan berikut ini tetap di Ramadan Gemilang. Ya, kembali lagi dalam acara Ramadan Gemilang dengan tema kita kondusivitas ibadah di tengah musibah. Ya, tadi sebelumnya Bapak Tuan Guru sudah membahas tentang apa itu mempersulit ibadah, dan kini seperti yang kita ketahui Bapak Tuan Guru ya, saat ini kita masih dilanda pandemi. Pada tahun sebelumnya juga sedang merebaknya pandemi di Indonesia ataupun di dunia. Sampai pada tahun sebelumnya itu kita ada himbauan untuk kita tidak sholat Jumat di masjid, kemudian tidak Idul Fitri di masjid. Iya, Aduh, betul, ya Allah. bagaimana itu Pak? Apakah dan tahun ini mungkin sudah kembali normal ya, sudah Insya Allah, meskipun alhamdulillah, jaga jarak alhamdulillah. tapi sudah normal. Bagaimana agar hal seperti itu tidak kembali lagi? Iya, memang pertama tidak perlu kita risaukan ya, Iya. tidak perlu kita sedihkan tahun lalu. Mm-mm. Dalam Al-Quran saja mengatakan illa ma qad salaf, bahwa sesuatu kesalahan yang sudah kita lakukan di masa dahulu sudahlah. Mm-mm. Jangan terlalu diungkit-ungkit atau dikenang-kenang, perbanyak istighfar saja. Mm-mm. Itu yang betul-betul dosa. Lah ini yang terjadi tahun lalu di bulan suci Ramadan tahun lalu sebetulnya tidak mengurangi sedikit pun pahala kita, insya Allah, walaupun kita sholat di rumah saja. Walaupun kita lebih banyak di rumah, subhanallah, betapa Allah sayang sama kita ya. Iya. Sebelumnya kan kita sibuk ngurus dunia di luar. Mm-mm. Suami istri seperti nggak suami istri, nggak Iya. pernah ketemu. Ya, si suami lebih sering sama orang lain, si istri juga begitu. Ya, jadi subhanallah, sibuk dengan urusan dunia. Begitu ketemu nggak saling sapa, tapi sibuk dengan HP masing-masing. Iya. Subhanallah. Tiba-tiba Allah ingin menyelamatkan kita. Mm-mm. Seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, wahai hamba-hambaku, daripada saya matikan kalian terus masuk neraka, nauzubillah. Udah gini aja, sebelum kalian mati, saya selamatkan dulu deh di dunia. Mm-mm. Saya buat kalian tuh kembali ke rumah bersama pasangan masing-masing, bersama keluarga masing-masing. Dan yang sebelumnya malas beribadah, saya mohon maaf, seakan-akan gitulah ya. Iya. Maaf ya, saya kekang lo di rumah sekarang supaya kamu fokus beribadah Iya, kepadaku. Betapa Allah sayang sama kita. Andai kata kita dipaksa dengan keadaan apapun, bayangkan dipaksa masuk surga, siapa yang nggak suka? Iya. Dipaksa pun, kalau dipaksa masuk surga ya alhamdulillah. Mm-mm. Jadi apapun yang terjadi di tahun lalu, sebenarnya mari kita syukuri dia. Ketika kita, tapi itu dia yang lebih disayangkan lagi ya. Sudah diberikan kesempatan banyak di rumah, sama saja di rumah juga nggak ibadah, Iya. sibuk sama hal-hal HP. yang HP juga, istri dicuekin juga misalnya. Mm-mm. Ada lelucon mengatakan karena diam di rumah terus kan bukan positif corona tapi positif istrinya katanya. Itu masih mending itu. Iya. Itu kan ya berarti ya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi lah ya. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sudah melonggarkan kembali, menormalkan kembali. Harapannya semasa 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun kita terkurung ya. Iya. Harapan kita semua selama 1 tahun ini kita sudah terlatih untuk bisa membagi waktu, sudah kita terasah hatinya dan sayang dan cinta kita kepada keluarga, sehingga kita ketika saya pun sekarang ya Mbak, ketika keluar itu dulu kan keluar terus, Iya. tapi karena dalam di rumah aja ya sama anak sama istri, begitu sudah mulai keluar nggak betah di luar karena sudah Ingin pulang lagi. ingin pulang lagi, jadi sudah melekat sekali keluarga di hati ya. Subhanallah, ternyata memang nikmat sekali di rumah. Lebih nikmat lagi ketika kebersamaan bersama keluarga itu atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita, yang telah memberikan nikmat banyak sekali kepada kita. Mungkin juga yang penting saya sampaikan, tadi kan kita berbicara musibah terus ya. Iya. Kita
kita berbicara musibah terus, tapi masih ada waktu nggak nih Mbak? Mungkin sedikit kesimpulan sebagai kesimpulan penutup, saja ya? Oke, baik. Sebagai kesimpulan barangkali, sepanjang apapun dan sebanyak apapun obrolan dan pembahasan kita tentang musibah, tentang bala, Iya. jangan lupa bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita jauh lebih besar, lebih banyak kepada kita. Mari cukup 1 jam lah paling lama kita berbicara tentang musibah dan bala. Coba kita berbicara tentang nikmat Allah, mungkin berhari-hari tidak akan habis dan berepisode tidak akan habis. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik Bapak Tuan Guru, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan hadir di studio TPRI NTB. Dan pemirsa, itu dia pembahasan kita tentang kondusivitas ibadah di tengah musibah. Tidak terasa 60 menit kita sudah menemani pemirsa di rumah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan saya Marta beserta semua kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.